Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Sofiani dari SMKN 1 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini, Senin 23 November 2020, saya melaksanakan ujian kinerja PPG tahap 2 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi nikmat kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, Ibu minta kepada salah seorang perwakilan di antara kamu untuk memimpin doa. Kepada Ananda Azril dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga dengan mengawali doa tadi, pembelajaran kita hari ini bisa membawa berkah bagi kita dan apa yang dipelajari bisa kamu ambil hikmahnya. Untuk aksen, seperti biasa, kamu buka Google Classroom. Isi aksen. Nah, ini lembar aksen siswa. Kamu isi aksen di sana. Sekarang coba buka HP kamu masing-masing. Semuanya sudah mengisi absen? Sudah. Sekarang silakan kamu amati gambar yang akan Ibu tayangkan. Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan kepada orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Nah, ada yang tahu apa maksud dari kata-kata tersebut? Ya, coba Lela. Berani mengakui kesalahan. Apa lagi tadi? Ya, Asmi. Melemparkan kesalahan kepada orang lain tidak akan membuat jiwa kita tenang. Ya, melemparkan kesalahan kepada orang lain tidak akan membuat jiwa kita tenang. Ada yang lagi? Ya, apa? Ya. Tidak mengkambing hitamkan teman jika berbuat salah. Masih ada tanggapan yang lain? Nah, bagus sekali pendapat yang telah disebutkan temanmu tadi. Nah, hikmah dari kata tersebut adalah jika kita membuat kesalahan kepada seseorang, baik itu kepada teman, kepada guru misalnya, kepada orang tua, nah akui kesalahan kita tersebut. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Lalu kita sudah belajar tentang membuat slide presentasi dengan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Ya, bagus sekali. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai cara membuat web presentasi menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Ya, Microsoft PowerPoint. Di mana kita meletakkan teks atau objek atau gambar pada Microsoft PowerPoint
Ya, pada flat navigation. Kemudian untuk memberikan kautan atau hubungan antara halaman satu dengan halaman yang lain, apa perintah yang kita gunakan? Hyperlink. Ya, bagus. Hyperlink. Ya, semuanya ternyata masih ingat pembelajaran kita minggu lalu. Nah, untuk pertemuan pembelajaran kita hari ini, kita masuk pada KD berikutnya, yaitu KD 36 tentang teknik presentasi efektif. Nah, ini pelajaran kita, teknik presentasi yang efektif. Ini kompetensi intinya. Tadi yang 36 menerapkan teknik presentasi yang efektif. Yang kedua, tadi keterampilannya yaitu melakukan presentasi yang efektif. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kamu diharapkan nanti dapat menjelaskan pengertian dari presentasi efektif. Yang kedua, kamu dapat menganalisis teknik presentasi yang efektif. Yang ketiga, kamu dapat memahami konsep teknik penyampaian presentasi yang efektif. Yang keempat, kamu diharapkan dapat menentukan langkah-langkah membuat presentasi yang efektif. Dan yang terakhir, nanti kamu menampilkan presentasi yang efektif. Untuk tujuan dari keterampilan, itu nanti kamu diharapkan bisa menampilkan presentasi yang efektif. Dalam dunia industri dan dunia usaha, ini sangat penting. Kenapa? Karena mana tahu suatu saat nanti kamu menjadi seorang pemimpin perusahaan. Jadi mau tidak mau kamu pasti akan sering berhadapan dengan orang banyak. Kemudian kamu diperintahkan melakukan sebuah presentasi untuk menyampaikan suatu proyek atau ide dari perusahaan yang kamu pimpin. Nah, jika kamu terampil dan sudah mampu menguasai presentasi ini, maka kamu bisa menarik perhatian audiens, kamu bisa menarik perhatian pendengar, sehingga presentasi yang kamu sampaikan bisa di-approve oleh audiens. Kegiatan kita hari ini adalah yang pertama, kamu nanti mengamati video yang ibu tayangkan. Kemudian yang kedua, melakukan diskusi dengan anggota kelompok. Yang ketiga, tampil ke depan untuk melakukan presentasi. Dan yang kelima, nanti yang keempat, melakukan penilaian. Nah, teknik presentasi yang efektif. Menurut kamu, apa yang dikatakan dengan presentasi? Presentasi adalah kegiatan menyampaikan informasi. Presentasi adalah kegiatan menyampaikan informasi. Ada tanggapan yang lain? Ya. Presentasi adalah berbicara di hadapan orang banyak. Presentasi adalah berbicara di hadapan orang banyak. Ada lagi? Tanggapan yang lain? Sudah? Nah, kemudian kira-kira apa teknik yang bisa kita terapkan untuk presentasi efektif? Ada tahu? Ya, silahkan. Untuk dapat melakukan presentasi efektif, kita dapat melakukan beberapa teknik. Yang pertama, menyampaikan materi dengan jelas. Kedua, tampil dengan percaya diri. Yang ketiga itu kita menggunakan volume suara yang jelas. Ya, bagus. Sekarang silakan kamu amati video yang akan ditampilkan.
Sari, Kemuning, Kabupaten Tangerang. Sekarang saya sebelumnya Latar belakang globalisasi membawa dampak besar terhadap sistem perdagangan dunia di mana efisiensi, produktivitas dan mutu menjadi faktor penting. Pengembangan tanah modern merupakan salah satu implementasi kebijakan di bidang perkebunan diarahkan pada peningkatan kualitas, perkembangan usaha, peningkatan produktivitas, dan masalah perusahaan secara cerdas. Ini memperhatikan dalam kita, ini memperhatikan dalam apa yang sudah terjadi dalam proses. Dari video tadi ada beberapa permasalahan. Ya. Nah, ini. Pertama, dari video apa saja teknik yang harus kita perhatikan dalam presentasi yang efektif. Yang kedua, bagaimana cara menyampaikan presentasi yang efektif. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan kamu simak materi yang akan dijelaskan. Nah, ini nama kegiatannya Pak? Kegiatan apa? Presentasi. Ya, ini adalah jenis-jenis kegiatan presentasi. Ya, kamu pernah melakukannya? Pernah di mana? Di dalam kelas, ya? Di sekolah. Ya. Teknik presentasi. Nah, presentasi itu ada dilakukan secara langsung, ada yang secara dadakan. Ada juga presentasi itu dilakukan dengan melihat teks dan ada yang tanpa teks. Nah, itu bentuk-bentuk presentasi. Nah, apa itu presentasi efektif? Presentasi efektif adalah presentasi yang dilakukan di mana audiens tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Jika penyampaian kita tidak membuat audiens tertarik, berarti presentasi yang kita lakukan berarti belum efektif. Ya. Nah. Kemudian teknik presentasi efektif. Bagaimana cara melakukan presentasi yang efektif? Nah, silakan kamu simak video berikut. Para mahasiswa tak kembali, dosen kalian tak kembali ya. Kalian kembali, kita ngomong tentang tata cara dan memperbaiki prestasi yang baik. Tidak. Kenapa yang penting? Karena sebagai seorang desainer, kalian harus bisa memastikan agar orang lain mampu menangkap segala ide, pesan, dan kegiatan kalian dengan baik. Coba bayangin ya, pas nanti kalian sudah ketemu dengan klien, mau sebagus apapun ide dan karya kalian, kalau kalian nggak mampu mempresentasikannya dengan jelas dan meyakinkan, nah jadi hal-hal apa aja sih yang sebaiknya dihindari dan disarankan ketika menghadapi presentasi? Ini dia, menggunakan bahasa slang atau istilah-istilah tidak umumnya hanya dimengerti oleh halayak tertentu. Hai guys, gimana kabar lo semua? Oke, sekarang gue mau jelasin tentang gimana cara presentasi yang oke. Yang lo ngerti nggak sih presentasi? Bisa, lafalkan kalimat dengan jelas dan tenang. Pastikan para pendengar mampu memahami setiap kata dalam ucapan kalian dengan baik. Ketika saya membuat proyek desain komunikasi visual ini, saya telah menghabiskan biaya sekitar Rp2.515.000. Sekian, terima kasih. Ini dan
terlalu banyak bersuara pada waktu kalian sedang berpikir tentang hal yang akan kalian ucapkan selanjutnya. Jadi presentasi yang benar itu harus kayak kita nyoba untuk berpikir sejenak untuk Disarankan, gunakan waktu sejenak untuk berpikir. Itu tadi teknik presentasi yang efektif. Apa tadi yang pertama tekniknya? Presentasi yang mulai diterima oleh si pendengar. Ya, presentasi yang bisa diterima oleh pendengar. Kemudian lagi melakukan kata-kata. Ya. Teknik presentasi yang efektif itu harus menguasai dua bagian. Yaitu yang pertama menguasai teknik presentasi yang efektif, dan yang kedua menguasai langkah pembuatan media presentasi yang efektif. Yang pertama dalam penyusunan slide. Yang kedua, presentasi itu sama dengan berbicara. Yang ketiga, sederhana bukan seadanya. Yang keempat, mencari teks yang oriented. Yang kelima, visual dan verbal. Yang keenam, gangguan atau noise. Nah, dalam teknik presentasi tersebut, kita harus memperhatikan dalam penyusunan slide media presentasi. Nah, minggu kemarin kamu sudah membuat media slide presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint, ya? Ya. Nah, dalam untuk melakukan presentasi yang efektif itu, dalam penyusunan slide-nya itu harus diperhatikan agar menjadi apa? Efektif, ya. Nah, bagaimana cara teknik penyampaian presentasi yang efektif itu? Nah, ini silakan kamu lihat video berikut. Tips memberikan presentasi yang baik. Dengan keadaan demikian, tenang dulu sobat Mobi. Ada persiapan yang perlu kita ketahui untuk membuat presentasi kita berjalan baik dan lancar. Pada dasarnya, presentasi yang baik adalah di mana seseorang yang memberikan presentasi tidak memiliki kegugupan atau keresahan saat menyampaikan presentasi di depan. Dan tentunya para hadirin tidak tertidur saat presentasi berlangsung. Sebagai seorang pembicara yang hebat adalah selalu memastikan untuk tidak terlalu tergesa-gesa dengan presentasi yang kita lakukan. Dalam memberikan presentasi, tak ada salahnya untuk mencoba beberapa hal di atas untuk memberikan presentasi yang baik, karena hal tersebut dapat membantu kita dalam kemajuan karir di masa depan. Tadi video tentang teknik penyampaian presentasi yang efektif. Ada 10 teknik, ya. Selain dari video tadi, ada tambahannya. Yang pertama, kita saat presentasi itu harus menunjukkan passion kita. Tahu passion? Gaya kita, ya. Kemudian mulai dengan pembukaan presentasi yang memukau. Jadi saat membuka, berikan pembukaan yang bersemangat, sehingga pendengar juga akan bersemangat. Kemudian menguasai intonasi dan penekanan. Intonasi apa? Ya, nada suara bagus. Kemudian memperhatikan volume dan kecepatan berbicara. Jadi saat presentasi usahakan jangan berbicara terlalu cepat. Kalau berbicara terlalu cepat, apakah pendengar bisa memahami apa yang kita sampaikan? Tidak, ya. Kalau kita berbicara terlalu cepat, volume suara lambat, maka pendengar tidak akan bisa
memahaminya. Untuk menambah wawasan kamu mengenai presentasi ini, boleh kamu buka link Google yang sudah Ibu kirim di Google Classroom. Ya, silakan nanti dibuka, dibaca. Bisa dimengerti? Bisa. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ya. Bagaimana cara menghilangkan rasa gugup saat presentasi? Karena saya saat presentasi tidak percaya diri. Ya, bagus. Itu ada pertanyaan dari teman kamu. Bagaimana cara menghilangkan rasa gugup saat presentasi? Ada yang bisa bantu menjawab? Saya Bu, Ya, Rahma. memahami materi yang akan disampaikan. Ya, memahami materi yang akan disampaikan. Ada lagi? Saya Bu, Ya, Dina. melakukan latihan sebelum tampil. Melakukan latihan sebelum tampil. Masih ada? Nah, untuk menghilangkan rasa gugup saat presentasi, teknik yang bisa dipakai yang pertama kita harus menguasai materi. Ya, jika saat tampil kita tidak menguasai materi, maka saat berdiri di depan kita akan kebingungan. Ya. Yang kedua, teknik yang bisa dipakai tadi apa? Melakukan Latihan ya. tampil. Kita bisa berlatih dulu, misalnya besok mau tampil, malamnya kita latihan. Kemudian untuk menghilangkan rasa gugup kita bisa memberikan gerakan-gerakan kecil, melakukan kontak mata. Ya, kita pandangi audien agar timbul rasa percaya diri di diri kita. Sudah dipahami? Bagaimana Rahmi, sudah paham? Paham Bu. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan mengenai teknik presentasi. Nah, sekarang silakan kamu kerjakan LKPD yang diberikan. Duduk bersama kelompoknya. Sudah mendapatkan LKPD? Sudah Bu. Sudah. Nah, tugas kamu adalah menjawab soal yang terdapat pada LKPD tersebut. Dan kamu sudah membuat slide presentasi? Sudah. Sudah? Ya, sudah. Kemudian dari slide presentasi yang telah kamu buat itu, kamu koreksi mana yang perlu diperbaiki untuk ditampilkan nanti di depan. Nah, bisa dipahami? Bisa. Kemudian hasil koreksian kamu itu kamu isi di lembar jawaban LKPD di bagian diskusi. Nah, ini. Nah, yang pertama, ini ada soal, kamu baca langkah-langkah, kemudian jawab soal 1 sampai dengan 5. Nah, ada 5 buah soal, kamu kerjakan dengan kelompokmu, kemudian kamu isi lembar diskusi. Kamu isi ini, misalnya, keadaan awal slide. Keadaan awal slide misalnya ada slide tersebut teksnya terlalu banyak, maka kamu tulis di sini teks terlalu rumit atau teks terlalu banyak sehingga huruf tersebut tidak terlihat. Kemudian kamu perbaiki apa hasilnya. Misalnya mengurangi teks tersebut. Nah, itu contohnya. Bisa dipahami? Nah, silakan kamu kerjakan dengan anggota kelompok.
Nah, kalau sudah siap, Ibu minta salah seorang dari kelompok untuk tampil ke depan. Ibu minta kesediaan dari kelompok 1 untuk menampilkan hasil karyanya dan bisa melakukan presentasi yang efektif. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi yang akan kami sampaikan berjudul cara bergaul yang positif. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Nurhaliza Chania. Yang kedua, Rahmat Rizkananda. Yang ketiga, Muhammad Majid. Dan yang keempat, Afrizal. Nah, di sini apa itu bergaul? Teman-teman semua pasti sudah tahu kan kata bergaul, pergaulan. Nah, apa itu bergaul? Bergaul merupakan kebutuhan manusia untuk berinteraksi kepada sesamanya. Kemampuan bergaul seseorang akan menentukan bagaimana posisinya di dalam kehidupan bermasyarakat. Pergaulanmu menentukan masa depanmu. Seperti yang diucapkan setiap ibu kepada anak-anaknya, perhatikan siapa yang kamu temani, perhatikan dengan siapa kamu bergaul. Pilihlah siapa yang boleh dekat denganmu. Jangan biarkan ada orang justru membawa dampak buruk dalam hidupmu. Jagalah hatimu, pikiranmu, dan jiwamu. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, bagaimana sih cara memilih teman? Bagaimana sih cara memilih teman yang tepat? Nah, di sini kami akan menyampaikan cara memilih teman yang tepat itu dengan mengenali karakternya. Ada beberapa, gak segan menegur kalau kamu melakukan kesalahan. Yang kedua, orang yang percaya kepada kita sepenuhnya tanpa menaruh curiga ataupun prasangka. Yang ketiga, orang yang selalu mendorong dan mensupport kita sampai pada tujuan kita. Jadi, apakah teman-teman sudah mempunyai pergaulan semacam itu? Atau malah sebaliknya ya? Dan apakah teman-teman kamu memberikan dampak positif dalam hidupmu? Ya. Nah, dari sekarang mulailah memeriksa pergaulanmu kembali dan gak segan untuk memutuskan pilihan sendiri. Seperti kata pepatah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Mohon maaf ada kesalahan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Kita sama-sama sudah melihat penampilan dari kelompok 1 tadi. Nah, dari penampilan tersebut, apakah di antara kamu ada yang mau memberikan masukan? Bu. Ya, dipersilakan. Ananda. Penyampaian materinya bagus, tapi medianya kurang bagus. Penyampaian materinya bagus, tapi medianya masih kurang bagus. Ada lagi tanggapan? Saya Bu, Ya, Asmi. sebaiknya pada presentasinya akan ditambahkan dengan musik agar audiens tertarik mendengarkan suara audio dan mendengar dengan visual.
Ya, menurut Asmi sebaiknya media tadi ditambahkan musik biar bisa lebih menarik. Ya, nah, dapat disimpulkan bahwa agar presentasi yang kita sampaikan menjadi efektif, yang pertama medianya harus efektif terlebih dahulu. Kemudian penyampaiannya harus bisa menarik perhatian. Untuk melihat pemahaman kamu mengenai presentasi efektif ini, Ibu sudah mengirim soal di Google Classroom. Nah, coba kamu buka Google Classroom. Ini bahan ajar sudah bisa juga. Sudah ada yang mendownload? Sudah. Ya, bagus. Nah, ini tugas evaluasi pertemuan 1 teknik presentasi yang efektif. Silakan kamu kerjakan, Ibu kasih waktu beberapa menit. Evaluasinya sudah. Nanti Ibu lihat. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran yang telah kita lakukan, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Ada yang bisa? Ya, ya. Presentasi adalah kegiatan yang berusaha untuk menyampaikan informasi kepada pendengar. Presentasi efektif itu adalah presentasi yang membuat orang tertarik. Ya, bagus sekali. Presentasi yang efektif, presentasi yang bisa membuat orang tertarik. Ada tanggapan lain? Ada tambahan? Saya, Bu. Ya, Rahma. Agar penampilan kita di saat presentasi, kita harus menguasai teknik presentasi yang efektif, seperti penggunaan intonasi suara dan penggunaan media yang baik. Ya, dalam presentasi efektif kita harus menguasai intonasi suara. Ya, kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah bahwa presentasi yang efektif itu adalah presentasi di mana kita bisa menarik perhatian dari audiens. Kemudian kita bisa melakukan beberapa teknik, baik teknik dari pembuatan medianya ataupun teknik dari penyampaian materi. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi gugup saat melakukan presentasi. Ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, semoga dengan mengucapkan alhamdulillah tadi pembelajaran kita bisa bermakna. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan Ibu ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.